Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai proses sistem operasi. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu Ferliana Kei, saya sendiri, kemudian ada Cynthia Yusuf, dan Alfian Gobel. Selanjutnya materi pembahasan. Dalam materi pembahasan ini terdapat konsep proses, penjadwalan proses, operasi proses, cooperating proses, kemudian ada komunikasi antar proses, dan komunikasi sistem client server. Konsep proses. Proses adalah program yang sedang dieksekusi. Di dalam proses ini, dia terdapat program yaitu memiliki suatu bentuk model pengeksekusian tertentu agar dapat secara langsung dieksekusi oleh komputer. Kemudian ada counter. Nah, counter ini merupakan rangkaian logika sekuensial yang dapat berfungsi untuk menghitung jumlah yang dinyatakan dalam bentuk bilangan atau angka biner. Kemudian ada stage. Nah, stage ini merupakan sekumpulan data atau tumpukan benda dari benda yang seolah-olah diletakkan di atas data yang lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu daerah data. Selanjutnya yaitu status proses. Meskipun tiap-tiap proses terdiri dari suatu kesatuan yang terpisah, namun ada kalanya proses-proses tersebut butuh untuk saling berinteraksi. Satu proses bisa dibangkitkan dari output proses lainnya sebagai input. Kemudian diagram status proses. Ini merupakan contoh diagram status proses. Itu ada new, ready, waiting, running, terminate. Selanjutnya proses control block. Nah, di sini terdapat pointer yang dimana informasi berisi prioritas dari suatu proses, pointer ke antrian penjadwalan dan beberapa parameter penjadwalan yang lainnya. Kemudian list of open files, informasi yang berisi deretan input-output device yang dialokasikan untuk proses tersebut, deretan file yang dibuka, dan lain-lain. Kemudian memory limits. Nah, memory limits ini merupakan informasi berisi nilai atau basis dan limit register, page table atau segment table tergantung pada sistem memori yang digunakan oleh SD. Kemudian ada registers, yaitu akumulator, index register, stage pointer, dan register serbaguna, dan beberapa informasi tentang kode kondisi. Kemudian program counter, yaitu menunjukkan alamat berikutnya yang akan dieksekusi oleh proses tersebut. Dan ada proses state, proses number, yaitu informasi berisi jumlah CPU dan real time yang digunakan, time limits, account numbers, dan jumlah job atau proses, serta yang lain-lainnya. Kemudian ada proses state, yaitu new, ready, running, waiting, dan terminate. Selanjutnya penjadwalan proses, yaitu penjadwalan direpresentasikan dalam bentuk antrian yang disimpan sebagai linked list dan berisi pointer awal dan akhir PCB. PCB ini singkatan dari printed circuit board atau papan rangkaian cetak. Selanjutnya, ini merupakan jenis-jenis penjadwalan. Ada job query, yaitu semua proses yang masuk pada suatu sistem diletakkan ke dalam job query. Kemudian ada ready query, yaitu proses-proses yang ada di memori utama dan menunggu untuk dieksekusi diletakkan pada suatu list yang disebut dengan ready query.
Dan yang terakhir yaitu device QUIWI, yaitu deretan proses yang sedang menunggu peralatan input-output. Kemudian ada bentuk penjadwalan. Yang pertama, long-term scheduler atau job scheduler, yaitu menyeleksi proses-proses mana yang harus dibawa ke ready queue. Kemudian yang kedua yaitu short-term scheduler atau CPU scheduler, yaitu memilih proses-proses yang siap untuk dieksekusi dan mengalokasikan CPU ke salah satu proses-proses tersebut. Ya, mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cynthia Yusuf. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yakni tentang materi operasi proses. Di operasi proses ini kita akan membahas dua item. Yang pertama, pembuatan proses, dan yang kedua, penghentian proses. Nah, untuk pembuatan proses, ada beberapa aktivitas yang berkenaan dengan pembuatan proses, yakni yang pertama, memberikan identitas atau nama pada proses yang dibuat. Kemudian yang kedua, menyisipkan proses pada list proses atau tabel proses. Yang ketiga, menentukan prioritas awal proses. Yang keempat, membuat PCB. Dan yang kelima, mengalokasikan resource awal bagi proses tersebut. Nah, untuk pembagian sumber daya, parent dan child membagi semua sumber yang ada. Child menggunakan sebagian dari sumber yang digunakan parent, dan parent dan child tidak menjadi sumber daya. Yang kedua, bentuk eksekusi. Parent melanjutkan eksekusi beriringan dengan children. Parent menunggu hingga beberapa atau seluruh children selesai. Untuk bentuk ruang alamat, child adalah duplikat dari proses parent. Child mempunyai program yang diambil dari dirinya. Yang kedua yaitu tentang penghentian proses. Suatu proses berhenti jika telah menyelesaikan pernyataan terakhir dan meminta pada sistem operasi untuk menghapusnya dengan menggunakan sistem call exit. Proses mengembalikan suatu data atau output ke parent. Proses melalui sistem call wait. Semua proses dihapus dari list atau tabel sistem. Dilanjutkan dengan menghapus PCB. Kemudian untuk proses anak dihentikan parent karena beberapa alasan. Nah, berikut alasannya. Yang pertama, child mengalokasikan sumber daya melampaui batas. Yang kedua, tugas child tidak dibutuhkan lebih lanjut. Dan yang ketiga, parent berhenti karena sistem operasi tidak mengizinkan child untuk melanjutkan. Jika parent berhenti dan terminasi dilanjutkan. Kemudian kita masuk ke cooperating process. Proses-proses yang dieksekusi oleh sistem operasi mungkin berupa proses-proses yang terpisah atau independen, atau proses-proses yang saling bekerja sama atau cooperate. Nah, kemudian proses yang terpisah adalah proses yang tidak berakibat atau diakibatkan oleh eksekusi dari proses lain. Sedangkan proses yang saling bekerja sama adalah proses yang dapat berakibat atau diakibatkan oleh eksekusi dari proses lain. Kemudian proses terpisah. Ini adalah contoh gambar dari proses yang terpisah. Kemudian
proses yang saling bekerja sama. Ini gambarnya bisa kita lihat di layar. Kemudian itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Abdul. Saya dari jurusan Sistem Informasi. Di sini saya mau melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Langsung saja, di sini ada komunikasi antar proses, di mana komunikasi antar proses itu yaitu mekanisme proses-proses untuk berkomunikasi dan melakukan sinkronisasi. Aksinya, komunikasi dilakukan dengan sistem pesan, di mana proses berkomunikasi dengan proses lain tanpa menggunakan variabel yang di-share. Ini ada bentuk komunikasi. Komunikasi langsung adalah proses melakukan komunikasi langsung ke proses lain. Pada komunikasi langsung harus disebutkan nama proses secara eksplisit, yaitu di sini send, P pesan mengirim ke proses P, Q pesan mengirim pesan ke proses Q. Lalu komunikasi tak langsung. Pada komunikasi tak langsung, pengiriman atau penerima pesan dilakukan melalui mailbox. Mailbox adalah suatu objek yang mana pesan-pesan ditempatkan oleh proses atau dapat dihapus. Send A, pesan mengirim pesan ke mailbox A. A, pesan mengirim pesan dari mailbox A. Lalu di sini komunikasi sistem lain server adalah komputer yang dapat memberikan service ke server, sedangkan klien adalah komputer yang mengakses beberapa service yang ada di klien. Ketika klien membuat suatu service yang ada di server, dia akan mengirim request kepada server lewat jaringan. Jika request tersebut dapat dilaksanakan, maka server akan mengirim balasan berupa service yang dibutuhkan untuk saling berhubungan menggunakan Scout. Di sini ada host X 146.86.5.20, Scout 146.86.5.2 garing 1625. Lalu Scoutnya 161.25.19 garing 8. Lalu Scoutnya didefinisikan dengan gabungan alamat IP dan port. Misalnya Scout 196.25.11.2 mengacu ke port 1625 pada host 166.25.11.8. Kesimpulannya itu, proses adalah program yang sedang dieksekusi. Eksekusi proses dilakukan secara berurutan. Dalam suatu proses terdapat program, counter, stack, dan data. Operasi dalam proses terdiri dari dua, yakni pembuatan proses dan penghentian proses. Terjadinya pembuatan proses salah satu sebagai tanggapan atas suatu aplikasi, seperti mencetak file sistem operasi, menciptakan prosesor yang akan mengolah pencetakan itu, dan suatu proses berhenti jika
telah menyelesaikan pernyataan terakhir dan meminta pada sistem operasi untuk menghapus. Terima kasih. Nah, mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.